awalnya saya kerja 3 bulan pertama, saya masih menanyakan diri sendiri, what did I do ya? Kenapa saya masuk ke bidang ini ya? Saya waktu capek, saya lagi ke toilet, saya capek, saya pikir, kok kayak gini ya? Masa depan saya kayak gini ya? Sampai kapan masa depan saya kayak gini kan? Kebetulan saya lagi bikin salad, dia order salad. Saya bikin, seperti secara diajarin waktu itu, bikin. Pas sudah selesai, chefnya masuk ke dapur. Siapa yang bikin saladnya? Langsung teriak-teriak. Siapa yang bikin saladnya? Saya, chef gitu. Enak! Suatu saat saya masuk kerja jam 8, chef saya masuk jam 10 gitu kan. Saya pikir, kita pada pikir, kok telat banget chef hari ini gitu. Terus kita kan tanya, chef, kok kenapa hari ini? Saya tadi malam ngurusin perbaikan pipa yang di ini gitu, yang sampai jam 4:30. Jadi dia perbaiki sendiri, ada yang bocor apa dia perbaiki sendiri kan. Terus kita kan bilang, ngapain chef? Kenapa nggak panggil tukang ledeng atau tukang ledeng aja kayak gitu? Ya tunggu aja sampai kamu punya bisnis sendiri. Dia ngomong begitu mas. Terus saya masih waktu itu apa sih gitu? kayak ngomongnya. Waktu saya punya restoran sendiri, baru Bener. saya sadar. Ngurusin Oh ternyata ledeng itu juga. yang dimaksud. Duit soalnya. Mau ke Berlin juga. Siapa? Bunga Matahari siapa? Sal Priadi. Oke. Itu juga mau ke sana. Dan Jerman kayaknya jadi tempat kumpul banyak. Iya. Orang Indonesia ternyata banyak ya di Banyak. Apalagi Berlin ya. Tahu nggak mas, saya terakhir ke Berlin tuh 2019. Tapi sebelum itu, saya terakhir ke Berlin tuh tahun 84. Zaman masih Tembok checkpoint Charlie masih aktif. Jadi memang masih ada tembok Berlinnya gitu loh. Dan waktu saya dulu di sana, kan saya masih SMA tuh. Kalau kita gerak di Berlinnya sendiri, kalau nggak bisa pakai bahasa Jerman, nggak kemana-mana. Emang harus bisa bahasa Jerman. Betul. 2019 kita berdua ke sana Sama Mbak Nika. sama Nika. Itu semua ngomong sama kita tuh bahasa Inggris gitu loh. Bahasa Inggris. Terus saya dengar bahasa Itali, bahasa Spanyol, macam-macam bahasa saya dengar. Terus waktu itu kita masuk ke restoran Peruvian restoran mau makan. Terus waitressnya bilang, do you want me to do the service in English or in Spanish? Terus saya liatin, what about German? Terus dia ketawa, ya bisa juga. Jadi setelah tembok itu iya, terbuka, benar jadi multikultural, ya? sangat multikultural. Nah langsung nih, Luar biasa. Mas Degan sampai di Jerman, gimana ceritanya? Dan kemudian jadi chef. Oke, saya dulu sebenarnya sampai di Jerman karena ibu saya tuh remarried mas. Jadi waktu saya umur 2,5 tahun, bapak saya meninggal, ya kecelakaan pesawat, meninggal. Kemudian berapa tahun kemudian ibu saya remarried, bapak tiri saya orang Jerman. Nah terus ke Jerman karena pernikahan ibu ya? Iya sama ibu, terus pindah ke Jerman. Saya ikut, ibu kerja juga di Jerman. Terus saya mulai waktu pindah ke Jerman, saya baru masuk TK, 3 bulan TK, terus abis itu masuk SD. Ya, jadi dari SD lah, ya nggak? SD sampai pendidikan kuliner selesai. Jadi remajanya di sana. Ya. Di kota apa? Bukan kota mas, kecil desa. Ya. Kota yang dekat mungkin gini, kalau ke utara Frankfurt, ke selatan Stuttgart, ke baratnya Kaiserslautern. Jadi saya di Rheinland-Pfalz di segitu kita. Dekat ke perbatasan Prancis saya, ke Alsace, dekat sekali. Jadi daerah ini daerah anggur. Jadi banyak wine, regionnya bagus sekali. Kayak Toscani di Itali, tapi dibilangnya Toskannya Jerman biarnya gitu. Nah, saya di sana dari SD sampai pendidikan kuliner. Kenapa masuk ke kuliner? Karena saya namanya cita-cita kan pengen jadi pilot lah, pengen jadi dokter. Biasalah kan saya gitu. juga pengen jadi Habibie dulu. Cuman otaknya nggak cukup. Akhirnya saya lihat waktu itu di salah satu TV seri tentang cruise ship, tentang kapal pesiar. Terus saya lihat chef-chefnya yang masak di sana kok enak ya. Dia masak hari ini di pantai ini, besoknya di pantai lain. Visualnya tuh ya, luar biasa nih. Saya juga pengen kayak gitu kan. Terus saya bilang ke ibu saya gitu, saya tuh sebenarnya ini menarik gitu loh. Terus lihat ibu masak kan kayaknya gampang lah, cuman gini-gini doang.
Terus saya kebetulan dekat rumah kita itu ada hotel kecil. Oke. Ya mau dibilang terkenal tapi dikenal oleh orang-orang di sekitar itu ya. Okay. Jadi hotel kecil, family owned ya, family business. Chefnya, ownernya chefnya, istrinya yang ngurusin istrinya ngurusin ya hospitality-nya, servisnya, ibunya housekeeping-nya, bapaknya finance-nya gitu. Jadi benar family business gitu loh. Terus waktu itu saya pikir saya magang aja dulu di sana. Terus waktu saya umur 15 tahun, saya magang. Saya 15 tahun. SMP itu. Iya, saya 15 tahun terus saya ingin magang di situ. Pengen tahu kerja di dapur itu seperti apa gitu. Saya zaman dulu kan kalau di Jerman lamar ya pakai jas mas, pakai suit, rapi lamar. Terus saya masih ingat chefnya bilang, kamu janganlah kamu ke bidang kuliner, nggak enak kerjanya gitu loh. Kamu nggak pernah bisa libur gitu loh. Saya bilang ya saya pengen nyoba. Ya tapi saya mau coba chef. Ya udah boleh. Kalau kamu mau bener-bener saya kasih kamu kesempatan, tapi saya kasih realita, dia bilang. Langsung apa itu realita gitu? Itu mas hari pertama saya masih ingat, saya ikut magang itu hari Sabtu saya ingat. Saya mulai jam 8 pagi, saya pulang jam setengah 12 itu. Malam. Itu non-stop, di tengah-tengah paling setengah jam istirahat gitu loh. Saya mau mati. Itu realita yang dia Itu realita yang dia ini. Dan waktu itu, wah kerjanya banyak banget gitu. Dan saya kan nggak pernah kerja kayak gitu. Saya pikir ya gampang lah cuman. Tapi gotong ini ke sana, bawa barang-barang ke basement, bawa ke atas, suruh lari ke sini ke sana ngambil barang, terus bersih-bersih segala macam kan. Ya nggak ada urusan masak sih, cuman bersih-bersih dan ya jadi tukang ngambil barang lah kayak gitu. Nah itu akhirnya saya 2 minggu saya ikut training atau magang di hotel itu dan memang banyak diajarin. Ya. Dan namanya family business itu yang saya bilang family business itu bagus karena mereka sangat cost efficient dan segalanya dibuat sendiri. Pasta buat sendiri. Semua daging-daging datangnya di dalam karkas harus debone sendiri, saus bikin sendiri, semua bikin sendiri pokoknya. Sampai dia juga punya ladang kecil gitu ya, jadi kita panen sendiri untuk sayuran berbagai sayuran. Tapi jadi memang dari nol gitu loh. Terus setelah 2 minggu itu saya sengaja saya pengen juga magang di tempat lain mas, di kota Karlsruhe, nggak tahu yang kota Karlsruhe. Di situ ada kayak brewery gitu loh, mas. Jadi brewery / restoran gitu. Itu lebih besar, 2 lantai. Di Jerman ya. Ya kan, ya betul ya. Terus itu juga. Oh ya betul. Nah itu dia 2 lantai ya. Terus itu ada kitchen brigade-nya. Kalau yang di family business, chefnya dia punya asisten. Terus sisanya apprentice aja, 3-4 anak apprentice. Kalau yang ini benar-benar ada chefnya, ada sous chefnya, ada chef de party berapa, terus satu brigade udah besar gitu loh. Dan saya kan abis magang di satu tempat, magang di situ juga gitu loh. Nah karena saya udah magang di sebelumnya, saya udah ngerti lah gimana harus kerja, gimana harus ambil kerjaan, nggak usah disuruh-suruh gitu loh. Jadi mereka suka tuh, ini anaknya kok bisa ya, dia bisa, iya udah inisiatifnya bagus. Padahal karena sebelumnya udah tahu gitu ya kan. Udah dihadapkan realita. Iya dikasih realita. Dan sama chefnya juga yang dulu tuh udah dijanjin juga, kamu kalau mau kerja nanti kalau udah lulus sekolah kasih tahu saya, I give you a job. Dia bilang gitu, yang chef sebelumnya. Nah yang ini ternyata juga begitu gitu. Wah ini anaknya maulah bisa kerja ini ya. Terus waktu selesai magang saya ditawarin 2 tempat untuk kerja. Cuman yang tempat kedua segalanya beli mas. Jadi pasta beli udah jadi, tinggal masak doang gitu. Hal-hal kayak gitu karena kan memang operasinya lebih besar gitu lah. Ya udah pas saya sudah ini selesai magang 1,5 tahun kemudian kan mau selesai sekolah itu saya ditanya sama. Itu magang sambil sekolah berarti? Iya waktu itu liburan sekolah itu magang pas liburan sekolahnya gitu loh. Teman-teman saya liburan saya magang gitu. Terus pas udah selesai, pas sudah mau selesai, saya ketemu chef saya yang pertama di kotanya. Terus dia bilang,
kamu masih mau jadi chef, kamu masih mau ambil apprenticeship, mau Ausbildung nggak? Saya bilang, mau sih chef. Ayo, bawa lamaranmu, saya akan terima kamu. Dia udah ngasih tahu. Terus saya bilang dan di yang di tempat yang satunya juga nawarin. Terus saya bilang ke mama, Mah, ini saya punya 2, yang mana saya ambil gitu loh. Terus mama saya bilang gini, yang mana yang lebih berat? Saya bilang, oh, yang lebih berat yang pertama, karena memang lebih kenceng yang dapat realitasnya itu gitu. Jadi akhirnya Mas Dikan ambil itu. Iya, terus mama bilang gini, ambil yang berat. Kalau kamu bisa manage yang berat, yang gampang selalu bisa kamu manage nanti di masa depannya. Ambil yang berat dulu gitu. Ya udah, ambil yang gitu. Mentalitas Jerman ini yang berat kok. Emang langsung ya, namanya ibu yang pernah jadi pengungsi di negaranya sendiri kan, jalan dari dari Jawa dulu kan. Kebayang itu. Iya, itu. Jadi udah saya ambil itu dan memang gempleng habis itu kan kita. Tapi memang sampai sekarang saya masih punya hubungan baik sama chef saya gitu loh. Ya masih. Dan lucunya Mas, yang sekarang jadi chefnya di restoran itu anaknya dia. Anaknya dia nomor 3. Ya? Nah, waktu saya kerja di sana, itu anaknya baru lahir. Sekarang jadi chefnya. Jadi chefnya. Oke. Iya gitu loh. Jadi pengalaman di awal sebenarnya karena tadi lihat cruise ship tadi kan. Betul. Lalu kemudian di hotel di sebelah, artinya kan peluang itu dikejar, mana yang memungkinkan lalu didekati kan. Betul. Lalu kemudian ada magang kedua. Betul. Dan sebetulnya ya saya nggak pernah kerja di cruise ship setelah itu, karena memang saya mabuk laut. Ya nggak pernah kerja di cruise ship juga gitu loh. Tapi saya selalu punya target kalau dulu ya. Saya pikir cita-cita saya itu, suatu saat saya pengen jadi chef juga di dapur gitu. Tapi saya dulu punya cita-cita, karena ini kan family business kecil ya. Sempet di tahun 84 juga kita sempet cuti ke Indonesia karena sepupu saya menikah. Jadi kita sempet makan di Jakarta Hilton zaman dulu, yang Hotel Sultan itu kan, tahu ya. Nah, saya makan di sana, saya lihat hotel, wah gila kok kayak gini hotel, gede banget tuh zaman itu kan. Kagum, saya pengen kerja di tempat kayak gitu kan. Di situ ada cita-cita juga kan, pas sudah selesai pendidikan kuliner. Kebetulan saya cuti lagi ke Indonesia, terus saya bikin lamaran karena ada saudara yang memang dulu dari STP Bali dulu kan, NHI dulu kan. Dia ngasih tahu, kalau kamu mau lamar ke Indonesia, kamu bikin lamaran seperti ini. Jadi kamu kirim langsung ke HRD-nya, ke GM-nya, ke F&B Director-nya gitu. Jadi supaya nggak merepotkan pihak yang dikirimin. Tinggal lihat buka gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya saya diterima, maksudnya diterima untuk interview di Jakarta Hilton. Waktu itu saya 3 saya kirim. 3 lamaran. Mandarin Oriental, Borobudur zaman itu, sama Jakarta Hilton. Itu tahun 80? Tahun 87 itu, 87. Pas lagi pas lagi naiknya hotel-hotel bintang 5 kan. Terus kebetulan dapat interviewnya di Jakarta Hilton, interview chefnya orang Jerman. Oh, connect dong. Connect, pas ngomongnya sebentar Jerman, tapi kan harus pakai bahasa Inggris. Kebetulan sebelum saya ke Indonesia, saya spend time 3 bulan di London gitu, untuk bahasa gitu ya. Jadi masih nempel, masih bisa. Terus akhirnya saya diterima, dan saya memang harus ada juga luck ya. Kita harus ada luck ya. Saya kebetulan dapat posisinya di fine dining di Taman Sari dulu tuh, fine diningnya Hilton ya, di tengah-tengah. Terus kebetulan lagi ada anak yang keluar, terus saya dimasukin ke situ ya. Luar biasa, dari desa yang di Jerman masuk ke bintang 5 yang fine dining lagi, kerja sama 3 Michelin star chef, 2 Michelin star chef, 1 Michelin star chef. Dia kan selalu ada promosi dulu ya, jadi selalu exchange. Kita belajar banyak di situ dulu. Dan berapa lama di Hilton waktu itu? 3 tahun. Saya 3 tahun di Hilton, pas terus kebetulan buka hotel di waktu Grand Hyatt Jakarta baru buka. Saya lamar, saya pikir saya lamar buat Grand Hyatt Jakarta, saya pengen pindah gitu loh. Karena sebetulnya maunya ke Regent, tapi Regent nggak buka-buka dulu gitu loh. Nunggu-nunggu, hanya ya lamar ke Grand Hyatt Jakarta. Ternyata bukan Grand Hyatt Jakarta yang cara rombongan, di Bali, Grand Hyatt Bali waktu itu. Terus ketemu sama chefnya, ya gitu juga, sama chefnya langsung klop, chefnya orang Swiss, Swiss bagian Jermannya. Ya, bahasa Jermannya. Udah langsung, ngobrol 2 jam saya interview sama chefnya, sedangkan yang lainnya akhirnya nunggu lama gitu, akhirnya di interview sama F&B director yang sampai nggak ada orang, saya berdua aja sama chefnya. Jadi kadang-kadang ya gitulah, kita ketemu orang akhirnya langsung klik, nyambung gitu ya. Terus dia langsung nawarin, kamu mau nggak kerja sama saya di Bali, blablabla. Terus dia kasih tahu tentang filosofi masakannya. Waktu itu masih baru, jadi cara dia pikir itu saya pikir, wah ini kok beda apa yang saya biasanya belajar yang kemarin-kemarin sebelumnya.
dan stylenya gak bagus banget gitu, masuk akal gitu ya. Dan orangnya sangat memang banyak energinya orangnya, orang triathlon kan, jadi wah energinya wah, asik ya, saya mau kerja sama dia. Akhirnya saya masuk ke Bali, terus buka Grand Hyatt Bali. 5 tahun di sana. 5 tahun. Nah, saya baca bukunya Mas Degan yang ini nih. Ada pengalaman masa kecil yang kemudian membantu untuk Mas Degan juga tahu bagaimana masak, survive kan, betul, di awal ditinggal ibu dan bapak gitu. Betul, ya, betul. Apa itu juga pintu masuk untuk kemudian mencintai atau menyukai memasak di awal? Mungkin belum, karena seperti tadi bilang lebih ke untuk survival gitu ya. Tapi enggak juga sih, karena yang namanya ya kalau kita di luar negeri kan nggak ada pembantu. Ya. Jadi itu kemewahan para aristokrat lah. Kemewahan banget. Saya dulu bapak ibu saya berangkat kerja tuh pagi-pagi ya 6:30, dan saya juga masuk sekolah kan. Terus pulang belum ada orang di rumah, jadi saya sendiri di rumah. Terus ya harus makan, biasanya mama dulu masak sesuatu, saya tinggal panasin aja. Itu di usia 7 tahun? Ya, di usia 7 tahun. Nah, dulu kan udah ada rice cooker ya, rice cooker yang panasin aja. Kemudian paling kalau mau lauk, telur, ya tinggal diajarin bikin telur ceplok. Itu masakan pertama saya diajarin dulu, telur ceplok. Ya gampang lah gitu. Tapi nggak gampang juga. Anak 7 tahun ya, gitu. Lihat api. Terus akhirnya bikin, udah bisa, ngerti lah gitu. Akhirnya itulah kadang-kadang kebanyakan sih mama cuman siapin masakan, tinggal saya panasin, makan pakai nasi, udah. Jadi disitulah mulai masak, mulai mandiri lah. Ya nggak? Zaman dulu kan ketika kasih kunci digantung di sini, pergi kemana-mana pulang udah ada kuncinya. Gitu kan zaman dulu kayak gitu kan. Belum ada HP, belum ada kayak gitu. Kan. Nah, di situ saya dulu belajar itu. Kemudian, tapi saya belum lihat kompleksiti kulinernya sendiri, belum lah. Ini baru waktu saya udah mulai kerja gitu. Dan awalnya juga gini Mas, awalnya saya kerja 3 bulan pertama, saya masih menanyakan diri sendiri. Benar nggak ini pekerjaan? What did I do ya? Kenapa saya masuk ke bidang ini ya? Kok kerja dari pagi sampai... Saya kan dulu masuk jam 8 masuk. Selesai 2:30, kita break 2 jam. Masuk lagi jam 5-an gitu. Terus sampai malam 11:30-an gitu ya. Itu kan setiap hari, kadang-kadang 16 jam gitu. Setiap hari kan kerja kayak gitu. Kadang-kadang libur dipanggil lagi karena memang ada sibuk gitu kan. Ya begitulah kita. Terus kalau udah rame banget, capek sekali Mas. Saya masih ingat saya waktu capek, saya lagi ke toilet, saya capek, saya pikir, kok kayak gini ya, masa depan saya kayak gini ya? Sampai kapan masa depan saya kayak gini kan? Saya pikir itu pilihan yang salah gitu loh. Ya. Terus akhirnya suatu saat Mas, saya masak sesuatu, chef saya minta dimasakin sesuatu, tapi chef saya itu pinter, dia nggak pernah langsung minta dari kita. Jadi dia order lewat service ya, jadi seolah-olah tamu gitu. Minta ini, dan kebetulan saya lagi bikin salad, dia order salad gitu loh. Saya bikin seperti cara diajarin waktu itu, bikin. Pas sudah selesai, chefnya masuk ke dapur. Siapa yang bikin saladnya? Langsung teriak-teriak. Siapa yang bikin saladnya? Takut kan? Saya chef gitu. Enak. Gitu. Ya harus sudah gemeter dulu ya. Takut. Enak gitu. Gini, bikin salad kayak gini. Terus dia ngomong ke yang lain. Kayak gini kalau bikin salad gitu. Enak ini. Langsung kita merasa, wah, achievement. Capek-capek kerja tapi kok dapat komplimen gitu loh. Itu yang akhirnya mengubah semua yang tadinya, ada purpose-nya juga ya saya masak. Ternyata kalau kayak gini, maulah saya masak atau terjun ke situ. Dan chef saya memang pinter, dia pinter manas-manasin. Teman saya itu, dia lebih bagus bikinnya, masa kamu cuma jadi akhirnya kita juga pengen lebih baik gitu loh. Jadi disitulah kita belajar banyak. Kebetulan chef saya juga juri ya, juri untuk anak-anak yang exam gitu, dia masuk ke dalam ini juri. Usia berapa itu fase di mana mempertanyakan tujuan? 17 tahun. 17 tahun. Saya 17 tahun. Saya masuk ke dunia kuliner secara profesional 16 tahun, Mas. 16 tahun, terus di umur 17 tahun lah. 17 tahun saya kan masuk di bulan Juli, Septembernya saya 17 tahun gitu loh. Jadi 11 September saya ingat. Iya betul. 9/11. Terus akhirnya masuk ke situ, saya di situ di mana saya mempertanyakan diri,
apakah benar ini saya ambil. Tapi setelah itu ya udah, Jalan. capek-capeknya udah nggak ada lagi. Jalan. Kita ya nggak cuman saya, tapi teman-teman saya juga gitu. Kita ingin bikin sesuatu yang baik, ingin bikin sesuatu membuat tamu seneng, membuat orang lain seneng. Jadi pas kita lihat orang lain seneng dengan susah payahnya kita, oh terbayar lah. terbayar. Udah itu aja sih sebetulnya. Ya, gitu. Dan itu terjawab di usia 17 ya? Iya. Kan fase orang beda-beda kan, ada yang Betul. menjawab itu di usia 20, 25, Iya. bahkan 30 kan? Iya, betul, baru betul. mempertanyakan Iya, sesuatu. iya. Ya itu, dan dari situ akhirnya saya mulai punya target gitu loh. Saya pengen, tapi ya nggak tahu ya, target saya selalu saya ingin punya target yang masuk akal gitu loh. Misalnya, oke, saya lihat, oh ternyata saya harus next posisinya mungkin chef de party ya. Saya pengen supervisor gitu. Saya pengen jadi supervisor, bisa nggak gitu loh. Hanya saya pengen supervisor tapi di hotel bintang 5. Akhirnya saya ke Indonesia karena saya pikir kalau saya di Jerman kompetisi masuk hotel bintang 5 lebih susah karena banyak hotel bintang 5 kan sedikit di Jerman. Zaman dulu ya di tahun 80 sedikit dan cuma di kota besar aja gitu loh. Paling 1-2 gitu loh. Ya yang mau masuk itu kan banyak sekali gitu loh. Terus ya akhirnya kita saya pikir ya udah saya ke Indonesia aja dulu. Kalau dapat kerjaan ya udah, kalau nggak dapat saya ikut balik. Tadi gitu karena saya masih permanent residence ya. Jadi nggak bisa lebih dari 6 bulan. Harus balik ya. Harus balik. Terus kebetulan dapat di Jakarta Hilton, habisnya saya bilang ya udah saya di sini aja gitu. Hanya kehilangan permanent resident-nya udah gone gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya pikir saya ini. Dan sebetulnya mama saya nggak setuju awalnya karena untuk ke Indonesia. Iya, karena duitnya kan tadinya di Jerman saya udah zaman dulu masih pakai German marks ya. Mark, ya. Dulu saya sekitar 1.200 saya ini dapat gajinya. Terus marks 1.200 marks masuk ke Indonesia kerja di Hilton cuman 240.000 per bulan. Jauh banget ya. Jauh banget. Makanya mama saya itu ngapain kamu ambil kayak ya? gituan ya kayak gitu. Terus saya pikir ya mah suatu saat kebayar lah nanti. Ini kan yang namanya pengalaman skill yang saya belajar yang saya nggak mungkin dapat di Jerman. Masakan French waktu itu high level French, kemudian di sekitar itu masakan Indonesia saya bisa belajar, masakan Chinese, Japanese, kan semua ada di situ kan di Jakarta Hilton yang segede itu outletnya banyak, opportunitiesnya ada sebetulnya. Saya cuma pikirannya begitu aja, ya udahlah, it pays off one day, gitu loh. Dan one day itu it did pay off one day. Oke, dan ibu fine aja lihat itu. Ininya gini Mas, ada story. Waktu saat saya udah jadi executive chef di Bangkok ya, di Banyan Tree Bangkok, saya executive chef juga saya corporate chef. Terus saya jemput ibu saya dari Jerman. Dari Jerman lagi datang liburan, saya ke airport jemput, pakai mobil limusin dari hotel, the top I-classnya Jerman ya, Mercedes, sopirnya pakai topi segala macam. Kan masuk kita duduk di mobil, terus ibu saya cuman, wah, itu saya bilang ke mama. Ini dia. It pays off. Kan ini ya. Dari Bangkok tapi. Iya, akhirnya ya udah. Saya bilang di sini mah it paid off gitu loh. Dan juga dari pengalaman saya yang saya ambil tuh gini Mas. Saya selalu bilang ke anak-anak muda, gini loh. Saya ngerti kalian. Mungkin kalian ingin nanti suatu saat di posisi seperti ini. Bisa, karena saya sendiri pun pernah seperti kalian. Saya pernah jadi anak magang, saya pernah jadi anak trainee, saya pernah dari bawah, segala macam saya udah kerjain. Yang jungkir balik lah ya. Saya bilang ke mereka, saya pernah masuk kerja jalan kaki, saya pernah masuk kerja naik sepeda gayung, saya pernah masuk kerja naik motor, saya pernah masuk kerja naik mobil, saya pernah dijemput untuk masuk kerja pakai mobil, dan saya pernah dijemput pakai pesawat pun untuk kerja gitu loh. Tapi jadi memang itu pernah saya, cuman jangan lupa juga bahwa saya pernah jalan kaki masuk kerja juga gitu loh. Jadi saya bilang there's no such thing that you cannot do it. You can. It's only here in your mind gitu loh. Kalau memang benar-benar kejar. Tapi memang ada perjalanannya gitu loh. Dan tadi Mas Degan kan realistis juga kan? Dari satu titik ke titik betul. lain itu supaya nggak betul. jomplang atau apa. Saya nggak, jujur ya, saya nggak pernah kebayang waktu dulu masih di bawah langsung jadi executive chef. Karena saya nggak mungkin liatin bulnya keren ya, langsung nggak mungkin karena harus step by step. Iya, harus step by step dan memang butuh waktu gitu loh. Ya gitu loh. Dan waktu yang kemudian meyakinkan Mas Degan dengan profesi ini selain tadi di usia 17, ada fase tertentu nggak yang akhirnya kan juga jadi
kuliner diplomasi juga yang dilakukan Mas Degan dengan masakan Indonesia. Betul, betul. Tapi itu belakangan, Mas. Jadi udah sekian pengalaman kan. Saya dulu waktu masuk di Jakarta Hilton memang saya di Taman Sari kan French food ya. Kemudian masuk ke Grand Hyatt di Bali. Di situ sampai saya posisi executive sous chef. Tapi awalnya saya memang diposisikan selalu mengurus masakan baratnya. Jadi kita dulu ada 3 executive sous chefnya orang Indonesia, yang satu ngurusin steamnya, staffnya atau anak buahnya, yang satu ngurusin masakan Indonesia dan Asian, yang satu masakan baratnya. Saya biasanya ngurusin masakan baratnya, teman saya ngurusin masakan Indonesia dan Asian. Tapi saya selalu lihat ke situ kan, wah keren juga ya gitu. Ternyata lebih ribet gitu loh. Sambil saya juga belajar, sambil belajar lihat mama saya juga pinter masak kan, lihat mama saya, bude saya, lihat juga chef-chef yang lain yang masakan yang dimasakan di Indonesian sectionnya atau Asian gitu ya. Nah di situ belajar banyak. Sebenarnya semua common sense ya nggak. Kalau kita ngerti masak semua common sense. Cuman yang kita harus ngerti bumbunya. Dan ternyata pengalamannya satu, Mas. Setiap kali saya kerja di luar negeri, saya suka ditanya sama orang, kamu dari mana? Saya orang Indonesia. Can you cook me Indonesian food? Masa kita nggak bisa masak ya nggak? Sesimpel aja nasi goreng atau apa, paling nggak kita harus bisa gitu lah ya nggak? Malu lah, saya nggak bisa, gimana sih kamu? Kan kayak gitu ya. Jadi di situ, dan saya selalu bilang ke anak-anak muda, kamu harus bisa masakan Indonesia. Ya satu, harus bangga dengan masakan kamu sendiri, dan harus bisa masak masakan Indonesia. Karena memang, ya namanya orang Indonesia harus membawa masakan Indonesia gitu loh. Ya gitulah. Dan prosesnya kemudian mengenal masakan Indonesia kan tadinya ngurusin masakan barat baratnya, ya. Selain melihat dan mau belajar dari ibu, tante dan sebagainya, secara spesifik belajar Jadi gini, saya kan jadi juga executive chef ya. Pernah juga executive chef di luar negeri, tapi juga di Indonesia juga ya. Waktu di Bintan, dan anak buah saya tuh banyak lah yang bisa masakan Indonesianya bagus-bagus kan, dan saya juga lihat sama mereka, bahas juga gimana ini udah bagus, gimana kita bisa bikin ini lebih bagus lagi gitu ya nggak, menggunakan teknik barat misalnya kayak gitu. Tapi di kantin aja, saya punya kantin chefnya tuh, wah luar biasa masakannya, enak-enak, malah seneng pada kita makan di kantinnya karena memang enak, dasarnya enak. Dan saya juga ketemu salah satu chef dulu waktu saya pindah ke Bangkok juga begitu. Saya punya kantin chef yang masakan Thailandnya luar biasa enak. Akhirnya saya angkat juga, terus nanti akhirnya dia jadi Thai chef untuk the fine dining Thai restorannya. Terus akhirnya jadi corporate Thai chefnya juga. Karena dasarnya memang masakannya bagus dan enak. Makanya dasar itu penting. Dasar apa aja gitu. Culinary basics itu sangat penting supaya kalau dasar kita kuat, ya yang lainnya tinggal ditambahkan aja gitu. Ya disitulah saya pikir waktu dulu saya belajar sama anak buah sih sebetulnya masakan Indonesia yang memang enak ya. Dan ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bali, ada yang Sumatera, Sulawesi, kan beda-beda semua kan. Itu yang menarik gitu, yang kita nggak dapat di luar. Jadi belajar karena minat, lalu belajar dengan orang yang nempel langsung, yang waktu di Jerman itu dengan magang ya, dan kemudian juga belajar dari penasaran kan, pengen tahu begini dan sebagainya. Ada studi khusus atau ada pengalaman untuk mempelajari tertentu secara akademik gitu, Mas? Enggak, saya kan memang kalau di pendidikan kuliner di Jerman itu kan memang sistemnya Ausbildung itu kan ada praktik dan teori ya. Jadi praktik itu kita belajar di hotel atau di restoran kita kerja. Mentor kita biasanya seorang chef yang punya master title gitu, kayak master chefnya gitu. Kemudian teorinya kita belajar di sekolah. Jadi dulu tuh selama 3 tahun itu biasanya 2 bulan saya kerja, 2 minggu saya sekolah, 2 bulan kerja, 2 minggu kayak blok gitu. Ya terus di pertengahan itu ada ujiannya, tapi di akhir ada ujian besarnya gitu. Kita harus masak sesuatu gitu loh, dari set menunya gitu. Nah di situ ya memang udah lulus kita dapat sertifikat profesi. Jadi dengan profesi ini saya bisa buka restoran di mana saja di Jerman sebetulnya. Or your profession is a chef, you're a professional chef lah gitu. Dari situ kita juga bisa ambil master setelah itu. Tapi di zaman saya dulu, kalau mau ambil master, Mas, harus kita cari pengalaman 5 tahun.
pengalaman di industri. Jadi harus keliling-keliling cari pengalaman 5 tahun baru bisa ambil master. Sekarang enggak. Sekarang habis selesai apprentice boleh kita ambil kursus buat master. Tapi kita saya pikir ya kamu udah dapat pengalaman apa kalau plus minus lah ya. Iya, plus minus ya. Ya harus pinter teori aja kalau gitu ya. Tapi kan skillnya kita dapat kalau di lapangan sebetulnya gitu. Ya begitulah. Itu menghadapi realita tadi. Betul. Itu kayaknya langsung menghadapkan dan langsung di hari Sabtu lagi. Betul. Sebagai chef, Mas Degan sendiri melihat chef-chef lain pasti kan? Ya. Dan nggak tahu, kalau saya sebagai jurnalis kan juga melihat jurnalis-jurnalis yang lebih senior. Saya pengen jadi ini, pengen jadi seperti itu. Ada juga role model yang... Oh banyak. Role model itu banyak. Role model itu di awalnya, saya juga kayak karier dulu. Saya cari role model yang reachable buat saya gitu loh. Ya dulu ya itu, yang realistis. Dulu ya misalnya, chef saya, mentor saya, ya nggak, yang di tempat saya magang yang punya pendidikan kulinernya situ. Sama kemudian yang di Grand Hyatt, chef saya yang di Grand Hyatt juga. Karena yang di Grand Hyatt energinya saya suka, gimana dia kumpulin anak buahnya, energinya dan food filosofinya saya suka, saya kagum itu. Dan chef saya dulu, saya kagum kerja kerasnya gitu loh. Saya masih ingat dulu, suatu saat saya masuk kerja jam 8. Kalau chef saya dulu selalu pulang masuk ke dapur tuh paling jam 9, setengah 10 gitu. Suatu saat chef saya masuk jam 10 gitu kan. Saya pikir, kita pada pikir kok telat banget chef hari ini. Terus kita kan tanya, "Chef, kok kenapa hari ini?" Saya tadi malam ngurusin perbaikan pipa yang di ini gitu yang sampai jam setengah 5. Jadi dia perbaiki sendiri, ada yang bocor apa dia perbaiki sendiri kan. Terus kita kan bilang, ngapain chef? Kenapa nggak panggil tukang ledeng aja kayak gitu? Ya tunggu aja sampai kamu punya bisnis sendiri. Dia ngomong begitu Mas. Terus saya masih waktu itu apa sih kayak ngomongnya? Waktu saya punya restoran sendiri, baru saya sadar. Ternyata itu yang dimaksud. Duit soalnya, ya nggak mahal. Kalau di sana kan tukang kan mahal gitu ya. Betul. Oh iya itu. Dan kayak namanya di hotel atau di restoran itu kan, atau di bisnis kita, kerjanya kan nggak pernah putus, nggak pernah ada berhentinya. Mau 24 jam kerja juga ada aja kerjanya kan, ya kayak gitu ya. Nah, di situ tadi saya juga pikir itu mentor saya. Oh ini kerja kerasnya chef saya dulu. Itu ada juga chef-chef yang saya nggak kenal tapi baca bukunya dan sempet juga suatu saat makan masakannya mereka gitu. Jadi wah gila kok bisa sampai kepikiran seperti itu gitu lah ya. Itu memang kita harus selalu ambil idola supaya kita ada arahnya. Saya pengen ke sana. Kalau nggak ada idola, linglung mau kemana kita ya nggak. Tapi itu ada arahan. Oh saya stylenya dia bagus gitu loh ya nggak. Dan sebetulnya di zaman sekarang lebih gampang. Saya selalu bilang ke anak-anak, kalian udah punya ada internet. Zaman saya waktu saya punya idola ya. Kalau saya pengen lihat masakannya dia, saya harus beli bukunya. Ya. Dan bukunya harganya setengah gaji saya sendiri gitu loh. Kemudian di bukunya saya cuma bisa lihat resepnya sama gambar. That's it, udah. Saya nggak lihat, nggak ada video, nggak ada visualnya, nggak ada gitu. Zaman sekarang, kalian bisa lihat visualnya, kalian bisa lihat chefnya, cara dia kerja di dapur seperti apa, restorannya kalian bisa, segalanya macam kalian bisa lihat step-stepnya, cara dia bikin signature dish-nya aja kalian bisa belajar di situ. Yang nggak bisa hanya nyicipin makanannya aja, kamu harus ke sana kalau mau gitu ya. Akhirnya saya bilang kalian punya lebih banyak hari di zaman sekarang potensi untuk bisa lebih bagus lagi daripada kita dulu. Ya. Cuman balik ke kemauan, ya nggak, kemauan aja. Ya, itu jadi, PR yang paling besar sebenarnya. Sebetulnya itu. Ya memang kita harus kita harus asah anak buah kita dan membuat mereka excited juga untuk mau kan, untuk maju kan. Gitu. Keinginan dari dalam itu yang memotivasi. Betul. Kan. Apalagi zaman dulu dunia di dapur kan lebih keras daripada sekarang. Sekarang marahin anak buah, nggak usah marahin, ngasih tahu sedikit keras saja udah selesai. Bisa PR itu. Waduh gitu. Kalau dulu bisa zaman dulu kan kayak wah, dilemparin kan barang aja nggak usah ngomong gimana. Juga dengan pendidikan sebenarnya. Pendidikan di era dulu kan sebenarnya juga dalam tanda petik keras ya. Betul. Tapi sekarang menghadapi mahasiswa atau murid, saya dosen juga menghadapi agak keras sedikit aja. Iya. Aduh. Kita yang harus sabar ya.
Kita yang Ini Chef Degan bawa buku-buku ini buku apa nih? Bisa cerita Nah, nggak? oke, ini ada satu buku yang yang ini dulu paling yang bahasa Jerman ya. Tadi saya Lehrbuch der Küche. Namanya Lehrbuch der Küche. Ini ceritanya ini basic masakan lah, ya nggak? Jadi Lehrbuch itu kayak buku pelajaran di dapur lah, ya nggak? Küche itu dapur. Küche itu dapur. Jadi saya dikasih buku ini sama chef mentor saya yang pertama. Yang menghadapkan pada realita itu. Betul. Ini berarti buku Wah, itu wasiat 84, 84, makanya udah sampai begini gitu ya. Ini Jadi berarti sekali iya, lah itu. jadi banyak sekali yang kita belajar di situ. Dan dia juga dulu demand sama kita. Kalau di situ kan ada beberapa masakan ya, ada istilahnya garnish-garnishnya. Oh, misalnya garnishnya kalau mau masak tenderloin Rossini itu gimana sih garnishnya? Kita harus belajar karena dicek juga sama dia. Kamu belajar nggak? Rossini gimana bikinnya? Wah, jadi kita harus memang benar belajar ya kan. Nah, dia itu dulu ngasih kita semuanya buku ini di Natal pertama kita kerja di hotelnya dia. Jadi setiap kali hari Natal anak apprentice baru dapat buku ini. Kita semua dapat buku ini. Nah, ini yang namanya Lehrbuch der Küche ini kan dari Swiss sebetulnya. Dulu namanya Eugen Pauli. Sekarang tuh anaknya yang lanjutin ini. Sekarang udah edisi keberapa udah. Ini dulu edisi keempat. Sekarang udah ke nggak tahu ke berapa puluh udah ya. Dan lebih modern, Mas. Jadi isinya yang sekarang udah dengan teknik-teknik yang dulu nggak ada gitu loh. Diperbarui lah ya. Diperbarui terus kan di upgrade. Jadi sangat berharga ya. Kalau ini Anthony Bourdain, ya kita tahu lah Anthony Bourdain ya. Sangat legend lah. Iya. Kenapa saya suka baca ini? Karena memang apa yang dia describe dulu kehidupan kita di dapur beyond masak emang begitu ya nggak. Terus makanya semua chef yang baca itu, wah ini gue banget nih, ini gue banget tuh. Semuanya benar-benar sesuai dengan apa yang kita merasakan waktu kita pertama kali masuk ke dapur atau kerja di dapur gitu ya. Nah, ada satu lagi, Mas, zaman dulu tahun 94 atau 92 gitu. Ada buku dari Marco Pierre White, namanya White Heat. White Heat, Marco Pierre White. Ya, itu bukunya tentang dia. Dia kan dulu 3 Michelin star chef pertama di Inggris, tapi dia sangat muda dulu. Orang Inggris ya, sangat muda. Dia dapat starnya waktu umur 32 tahun gitu. Jadi sangat muda. Terus dia di bukunya itu nggak cuman buku resep, memang ada resepnya, paling resepnya cuma 30%, 40% ya. Sisanya itu foto-fotonya yang dia sama timnya dia, behind the scene-nya, sehari-hari apa yang mereka kerjain, dan fotonya apa adanya gitu. Jadi bener uncut gitu, nggak ada yang di ini. Bener-bener dia marahin anak buahnya gitu, terus dia bercandain anak buahnya. Terus pas kita baca ini, gila rebel banget, rambutnya juga dilepas, nggak ada pakai topi kayak gitu kan. Terus kayak, wah gila men, ini apa yang kita juga lakukan, makan misalnya gitu, dan stresnya jadi kita waktu baca, kita semua baca buku ini kayak kita banget, iya ini kok ada yang bikin buku kayak kan dulu buku-buku lebih ke buku resep, ya nggak? Walaupun chef-chef terkenal, tapi ada buku resepnya. Kita nggak pernah lihat behind the scene-nya gitu lah. Pas lihat itu, wah keren juga. Dan saya masih ingat ada satu kata yang dia bilang pada akhirnya, dia bilang, at the end of the day, it's just food. Ya memang benar pada akhirnya cuma makanan doang gitu ya. Tapi kok bisa stres, bisa sampai rontok rambutnya, bisa sampai berantem sama keluarga dan segalanya gitu. Ya ini semua yang kita mengalami gitu sih. Oh ya keren banget. Makanya jadi revolusioner dulu buku itu gitu. Dan dari buku-buku itu Chef Degan juga merasa terbantu ya untuk meniti karir. Betul. Jadi juga lihat, oh ternyata yang gila nggak cuman gua aja ya, ternyata jadi ada temen ya? Kita semua gila gitu dalam itu. Jadi emang gaya begitu gitu ya kak. Jadi cuman mungkin sekarang nggak bisa marahin kayak zaman dulu gitu loh, ya udah nggak bisa lagi gitu loh. Tapi ya udahlah, kita lihat di situ, oh saya juga lihat di situ kan ada juga pelajaran ya, banyak pelajarannya, gimana kita ternyata cara dia mendekati anak buahnya kayak saya juga gitu loh ya nggak, karena memang anak buah itu kan beda-beda karakter ya, nggak bisa sama, nggak bisa dihantam semua kan gitu. Sebagian bisa, nggak bisa, apalagi zaman sekarang nggak bisa kayak gitu sekeras kayak dulu kan. Jadi ya kita harus adapt lah ya, dalam kayak gitu ya, dan banyak belajar lah. Ya. Dan proses kemudian Chef Degan dikenal menjadi sangat populer itu kan dengan MasterChef ya? Betul. Itu gimana ceritanya dan apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari MasterChef? Itu kan MasterChef ya. Waktu itu kan
populer dan menjadi Betul, sangat betul. dan dramanya kan memang sangat. itu realita betul kan terjadi di dapur tuh Iya. kayak gitu. Jadi lucunya MasterChef tuh sebetulnya saya malah nggak tahu ada MasterChef Indonesia. Saya tapi waktu tahu itu masih, yang di luar. iya, saya tahu yang di luar. Saya masih di Bangkok waktu itu. Saya masih kerja di Bangkok. Kemudian saya tahu ya karena tahu ada MasterChef di Amerika, di Inggris, sama di Australia kan itu yang terkenal. Ya, Suatu Melbourne saat, suatu saat saya di telepon, Mas, di Bangkok, masih di Bangkok. Ini siapa, saya nggak kenal nih nomornya. Pas diangkat, oh kita dari RCTI, gitu. Oh, tahu RCTI, gitu. Kita bikin MasterChef, terus dikasih tahu kan, loh dapat nomor saya dari mana? Dari kedutaan katanya. Jadi mereka tahu saya. Jadi waktu itu gini Mas, iya waktu itu saya memang udah punya restoran di Bali, tapi saya balik lagi ke Thailand, tapi restoran masih jalan. Yang di Grand Hyatt itu? Bukan, yang di Banyan Tree, di Bangkok. Sorry, ke Bali, di Bangkok. Waktu itu saya di Bangkok, tapi saya di Bali bukannya restoran, tapi saya balik lagi ke Bangkok. Karena restoran udah jalan, istri saya yang jalanin, terus tim saya udah di situ udah kuat, mereka jalanin. Saya balik lagi ke Bangkok. Terus waktu itu ada eksekutif produsernya RCTI MasterChef-nya datang ke restoran saya di Bangkok. Dia lihat ada foto saya di situ. Ternyata, terus mereka bilang kita lagi cari chef juri untuk MasterChef Indonesia. Terus, MasterChef Indonesia memang ada gitu loh. Ada, loh siapa jurinya? Terus kasih tahu Chef Juna, Chef Maringga, nggak kenal saya, Chef Juna nggak kenal, Maringga nggak kenal. Vindex, nah Vindex teman saya, Vindexnya. Tapi saya kan nggak setiap hari juga ngobrol sama Chef Vindexnya kan. Terus ya udah kita, Chef Vindex mau selesai dia nggak bisa lanjut, jadi kita cari penggantinya. Malah Chef Vindex yang saranin untuk hubungi Chef Degan gitu. Oh gitu ya, ya udah kan. Terus pas ini terus, tapi saya di Bangkok ini. Ya Chef kalau ada waktu, karena itu masih lama, kalau ada waktu pas lagi di Jakarta, mainlah ke kita ke studio. Ya udah, kebetulan mertua saya tinggalnya deket Kebon Jeruk situ di studionya. Mainlah ke sana. Udah langsung disetkan, suruh ya audisi lah gitu, ngomong depan kamera, nggak bisa blas Mas. Saya itu ngomong salah terus dan saya masih banyak ngomong sama anak buah saya orang Thai kan, logatnya agak Thai sedikit gitu kan. Sama eksekutif, ini logat apaan sih? Terus, tapi saya udah ikutin aja. Terus berapa kali take kan, saya cuman satu adegan aja suruh ulang. Berapa kali take kan, saya sendiri malu kan. Saya bilang, ini saya mendingan saya masak buat 1.000 orang aja daripada ini gampang buat kamera gitu ya. Tapi akhirnya mungkin ya energinya cocok ya sama krunya, sama ini kan enak, kita energinya cocok. Terus akhirnya belajar di situ. Saya pikir ya mungkin saya harus belajar juga ya, tantangan buat saya gitu loh. Ya waktu itu saya masih ingat ada salah satu produsernya, dia, iya loh, nih saya tunjukin kamu. Ini orang ini ya, dia announcer, dia dikasih take sekali, dia langsung bisa satu take gitu loh. Terus saya lihat, kok hebat banget kok bisa gitu. Saya 50 take kali ya kan. Take aja. Terus akhirnya memang bisa belajar Mas. Jadi memang kita harus belajar. Terus ya kalau sekarang suruh ambil satu take bisa gitu loh. Iya, tapi itu ya harus belajar ya nggak. Buat saya itu tantangan akhirnya. Nggak masak ternyata. Masak is easy now. Ya ini yang akhirnya tantangan ya nggak. Ya itulah di situ akhirnya terjun ke media, ke dunia media, ke showbiz gitu. Dan juga ternyata ya di situ juga akhirnya lama-lama mulai yang behind the chef-nya itu Mas. Jadi saya bikin dulu, nggak tahu saya lagi potong bawang, ada yang ngerekam, Chef tolong diulang lagi dah, kita postnya, kita bikin konten apaan? Potong bawang? Cuma potong bawang kok. Iya tapi kan cara chef potong bawang kan beda sama yang lain. Masa sih, karena buat kita biasa lah kayak gini kan. Oh ya, ini menarik ya. Iya. Akhirnya bikin kayak gitu, Mas. Akhirnya mulai gitu. Akhirnya saya juga belajar, oh ternyata hal seperti itu dari mata orang lain beda, karena dari mata kita sehari-hari lihat. Ya. Jadi ya untungnya akhirnya jadi dari chef industri jadi chef sosmed gitu loh ya. Tapi ternyata saya juga menyadari bahwa zaman sekarang ada dua macam chef. Ada yang chef sosmed, ada yang chef industri. Kalau saya suka ditanya sama ibu-ibu, Chef, anak saya mau jadi chef. Terus saya tanya, mau jadi chef seperti apa Bu? Ada dua macam chef zaman sekarang. Industri atau yang sosmed? Industri atau sosmed. Mau yang jalannya lama ya industri, ya tapi membuka banyak pintu ke luar negeri juga segala macam. Cuman memang berat.
atau sosmed, tapi set of skillnya beda juga. Yang industri harus bisa masak untuk ini, yang lebih ke media nih. Lebih ke media, harus bisa ngomong depan kamera, harus juga gimana supaya kelihatan bagus. Industri chef belum tentu bisa kayak gitu gitu loh. Saya pun harus belajar gitu. Nah itu ya kebetulan ya saya beruntung karena saya terjun ke industri dulu baru ke sosmed gitu loh. Ya. Tapi ya kita pun harus ikut zaman ya, ikutin zaman. Kalau kita ketinggalan, karena banyak juga beberapa teman saya ya, abis selesai udah pensiun kitchen, udah selesai ngapain gitu loh. Masih potensi kita masih produktif gitu ya nggak. Terus saya pikir sebetulnya dengan bikin YouTube itu platform untuk menceritakan juga untuk edukasi anak-anak muda kuliner itu sebenarnya apa gitu. Makanya kita bikinnya behind the chef. Behind the chef itu segalanya kan Mas. Jadi nggak cuma saya sebagai chef, tapi di belakang saya itu apa? Bahan, alat, keluarga, teman-teman. Yang tadi realita yang di awal-awal diberitahu itu, mau nggak kamu kerja untuk sesuatu yang nggak bisa berhenti dan jungkir balik itu semua. Betul. Dan sebenarnya ada berhentinya memang di bidang itu. Gitulah. Tapi karena ada hati di situ ya jalan semuanya. Ya passionnya udah ke situ. Artinya basicnya udah kuat dulu lah ya. Tapi kayak DNA-nya ada sih main di media. Saya lihat fotonya Mas Degan. Yang saya ingat pertama siapa? Mas Pong Arjatmo. Ada mirip-miripnya loh. Ya, bener saya ya? Itu. Bener kan omnya kan? Iya saya ya. Ini kayak siapa ya gitu. Terus saya lihat, saya baca ke dalam, ternyata bener. Ya, saya Bang. Ya, itu aktor dan populer. Ini juga yang ini juga ini ya. Ini yang ngerti gambar ini cuman orang chef aja kebanyakan. Kan sengaja saya pakai lap ini. Jadi orang chef kan selalu taruh lapnya di sini kan. Jadi nggak semua orang biasa nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Tapi semua chef pada connect gitu. Ini chef beneran ini ya, karena kalau kita masak selalu lap terus lap ini pakai ini. Kalau di era saya atau mungkin di eranya Mas Degan juga kalau di sini pakai ini kayak yang Sri Mulat itu kan biasanya. Iya betul. Ya memang gitu ya. Karena itu kayak bagian jadi badan kita akhirnya karena tanpa itu nggak bisa kita ini. Iya. Oh ini ya justru ya. Iya ini justru dan warna yang paling kuat. Dan warna lapnya itu di dapur internasional yang kayak gini, yang kotak-kotak ini. Orang pada tahu. Nah, kebanyakan orang chef di luar negeri, ini baru namanya kitchen towel yang ini gitu. Karena emang udah diterima secara universal. Iya. Nah, bagian yang lain nih, chef. Satu sisi kan meniti karir, lalu kemudian ke luar negeri, dan itu kemudian akhirnya balik ke Indonesia. Dan sekarang kan jadi kayak duta ya untuk makanan di Indonesia. Dan Chef Degan kan juga menyebut soal sustainability ya. Sebagai kita harus kayak meregenerasi lagi betul. Kemampuan kita mengolah makanan, mengumpulkan lagi bahan-bahan. Tapi ada satu persoalan besar. Saya ada satu kenal dengan seorang pemulia bahan-bahan makanan di Indonesia yang sekarang materialnya udah mulai susah didapat gitu ya. Menemukan rempah-rempah yang dulu menjadi acuan untuk masak kayak di buku-buku yang klasik gitu. Iya, betul. Nah, melihat itu Chef Degan gimana? Kita harus demand itu, Mas. Sebagai chef ya, kita harus demand bahwa saya butuh bahan itu. Saya pengen masak dengan bahan itu. Kalau nggak ada yang demand, hilang itu semuanya. Nggak ada yang mengusahakan. Iya, nggak ada yang. Sekarang gini, saya selalu ambil contohnya alpukat, Mas. Zaman saya kecil, saya suka banget makan alpukat. Karena apa? Alpukat tuh ada flavor dan aroma khas. Zaman dulu. Sekarang alpukat, kalau kita makan alpukat, memang creamy, bagus, hijau, tapi semakan udah blend, nggak ada rasa alpukatnya udah nggak ada gitu loh. Saya dulu waktu kecil tuh cinta alpukat karena flavornya itu. Itu sekarang udah nggak ada. Jarang sekali saya ketemu alpukat yang enak gitu loh. Penampilannya bagus, teksturnya sama, cuman flavor alpukatnya udah nggak ada. Sama karena ya demandnya tinggi, tapi orang bikin alpukat yang tambah bagus, tambah besar, tambah skalanya. Sehingga original flavornya hilang. Hilang. Nah, ini kita harus demand, kita harus minta. Jadi kita harus ke supply. Saya mau yang bahan seperti ini. Kamu ingat nggak yang gini? Coba dong. Carikan atau coba dong kamu yang nanam, kamu yang bikin gitu loh. Demanding ya harusnya. Demanding. Kita harus minta sebagai chef ya. Jangan terima apa ada yang dibawa ke kita. Kita harus memang selektif di dalam hal kayak gitu. Dan juga tanya, ini saya cuma bisa dapat sekali atau setiap hari saya bisa dapat ini? Hanya dia juga sustainability juga kan. Jadi dia hanya cari gitu loh. Kayak misalnya contoh satu juga, Mas. Saya lama kerja di Thailand ya. Di situ saya belajar bikin satu selada dari jeruk Bali, pomelo. Pomelo, tahu. Orang Indonesia makan pomelo semua yang
manis. Kalau kita makan pomelo manis ya manis, tapi asamnya nggak ada. Justru pomelo yang menarik tuh yang ada asamnya. Kalau apalagi mau masakan Thailand ya, pakai dressing, pakai itu. Enak tuh ada asamnya, jadi seger. Setiap kali saya mau beli pomelo, saya harus minta sama ini. Yang cari yang lebih kalian asam. ada nggak yang asam? Yang sedikit ada asamnya. Oh, chef nggak ada, adanya ini. Coba cariin saya yang asam. Akhirnya kayak gitu jadinya. Akhirnya saya dapat, kalau ada salah satu supplier waktu itu, saya minta sama dia, bisa nggak kamu selalu cariin saya yang asam, yang ada asamnya. Akhirnya dia berusaha juga. Nah, seperti itu Mas. Ya ini dan satu berusahanya bahannya. dia kemudian membina ke petaninya kan. Akhirnya petaninya betul. Ada menanam demand-nya yang maunya seperti ini. Jadi yang kita harus sebagai chef tuh harus memang kita yang harus minta, kita yang harus ya maintain lah itu standarnya. Ya. Sehingga material atau bahan-bahan itu tetap tersedia seperti ini. Nah, konfliknya dengan inovasi ada nggak? Kan ini satu hal kita preserve sebuah tradisi ya dengan segala macam keasliannya ya. Kalau inovasi itu kan sebetulnya nggak ada batasnya. Kalau kita ngomong inovasi, where does inovasi start and when does it end? Nggak ada gitu ya. Cuman ya ini yang sering saya bahas soal masakan Indonesia ya. Di mana masakan Indonesia masih original, di mana masakan Indonesia udah campur-campur. Tapi saya selalu argumennya begini Mas. Masakan Indonesia yang kita makan 100 tahun yang lalu nggak mungkin kita makan saat ini. Karena apa? Mungkin ya tadi sebenarnya semua bahannya udah nggak ada, atau mungkin ada tapi tekniknya beda. Zaman dulu ini saya kasih tahu. Zaman dulu yang penting dimasak mateng semua ya. Ikan dibumbuin dulu, diungkep terus digoreng. Diungkep aja udah mateng, digoreng lagi gitu loh sampai dia kering sampai kita suka gitu. Tapi dari sisi kulinernya all wrong, salah ya, karena kita tidak menghargai bahannya tersebut. Jadi akhirnya dimasak, udah mati, dimatiin lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. 7 kali mati. Nah, itu loh. Tapi ya zaman dulu masaknya begitu. Karena apa? Nggak punya kulkas. Tekniknya memang beda, alat-alatnya terbatas. Ya begitulah, ya nggak. Enak ya enak aja gitu. Tapi zaman sekarang customer kita demand-nya beda, ya nggak. Apalagi di Indonesia, anak-anak zaman sekarang sekolah di luar negeri, ya dia makan, ya lihat aja, tiba-tiba kok banyak bakery artisan bakery lah, sourdough lah segala macam. Sourdough zaman saya di Jerman, zaman dulu udah ratusan tahun orang bikin sourdough. Sekarang di sini pas pandemi baru keluar ke jamur gitu ya sourdough. Tapi ya karena apa? Karena anak-anak muda ke luar negeri rasain, oh enak. Saya juga mau di negara saya. Akhirnya dibawa gitu loh. Akhirnya jadi sesuatu yang baru. Tumbuh ya marketnya. Berubah masakan kita, berubah cuisine kita berubah ya. Makanya juga masakan Indonesia soal inovasi. Mau masak sayur lodeh, ya boleh masak sayur lodeh. Mau pakai inovasi ya, mau presentasinya seperti apa terserah. Tapi kalau udah masuk mulut, rasanya harus sayur lodeh gitu loh, ya nggak? Dan sayur lodeh bahannya bumbunya ini gitu loh, ya nggak? Tapi basicnya itu. Tapi mau ditumis dulu atau mau langsung masukin ke kaldunya terserah. Yang penting pada akhirnya rasanya lodeh gitu loh, ya nggak? Nah di sini yang kadang-kadang orang-orang tuh anak mudanya masih harus belajar. Balik lagi pengalaman ya, kadang sangat kreatif. Bilangnya lodeh misalnya, bilangnya apa gitu. Karena dia menggunakan bahan-bahan itu. Tapi tekniknya, rasanya nggak keluar kayak gitu. Hanya pas kita makan, bukan lodeh dah gitu ya nggak. Kayak contohnya misalnya, kalau kita tulis sayur lodeh di dalam bahasa Inggris itu misalnya assorted vegetable in spiced coconut broth. Ya misalnya ya. Tapi assorted vegetable in spiced coconut broth bisa juga sayur kare, bisa juga sayur nangka, bisa juga kayak gitu. Apa yang buat dia lodeh? Nah itulah apa yang dia buat lodeh. Yang tahu ya kita, ya pas nyicip ini bukan lodeh, ya nggak? Cara masaknya. Iya, cara masaknya, bumbunya yang masuk ini mana yang lebih, mana yang kurang gitu. Yang ngerti masak ya tahulah gitu loh. Yang ngerti makan juga tahu, apalagi ya nggak. Nah kadang-kadang saya selalu bilang masakan itu ada jiwanya, ada soulnya, ya nggak? Soulnya jangan diubah. Presentasinya boleh, gitu. Kayak misalnya kita. Ya ini degan nih, ya enggak? Pakai baju ini, besok pakai baju lain. Soalnya tetap degan, tapi besok pakai ini, besok pakai suit, nah yang pakai kaos gitu. Ya beda-beda, tapi soalnya tetap sama, ya enggak?
itu dengan masakan juga begitu. Tapi kemarin saya juga ada diskusi gitu. Saya bilang, tapi nggak selalu soal bahan, nggak selalu soal. Kadang-kadang presentasi juga. Piring juga kadang-kadang bisa menjadi, Chinaware bisa menjadi sesuatu yang identitas. Misalnya soto Kudus. Ya. Mau bikin soto Kudus dengan Chinaware yang bagus segala macam, kalau nggak mangkok kecil dengan kondimen-kondimen yang lain, itu semua dicampur dalam, bukan soto Kudus. Walaupun rasanya juga soto Kudus, tapi di piring yang lain bukan soto Kudus gitu loh. Jadi orang Kudus, ini bukan soto Kudus, walaupun rasanya soto, tapi it's not gitu loh. Ini kita harus ngerti yang seperti itu gitu loh. Itu basic semuanya kan? Basic semua. Nah, itu pengalaman yang dapat. Ya, dan dari pengalaman dalam waktu dekat kan mau ke Jerman nih. Ya, betul. Chef Degan, apa yang mau dilakukan dan sebenarnya kepentingan kita untuk melestarikan atau mempreserve kita punya kuliner itu seperti apa sih? Ya, sekarang gini, tahun lalu kita udah ke sana ya, ternyata apa yang kita bikin tahun lalu tuh lumayan ya sangat sukses. Okay. Apalagi tahun lalu, di tahun 2025 ya. Di 3 Michelin star restoran yang punya tiga bintang Michelin. Tahun lalu programnya ya kita ke sana, kita memperkenalkan masakan Indonesia dengan sedikit storytelling ya. Tapi saya sendiri banyak di dapurnya ya. Nike istri saya yang di depan. Terus ya dari sisi social media kita cuman pakai HP aja kita ambil, ya, kemudian interview orang terus. Nah tahun ini ada perubahan dan tahun lalu kita juga timnya lebih besar dibanding sebelumnya. Nah tahun ini akhirnya kita harus meningkatkan itu. Terus tadi saya juga bilang balik lagi ke sustainability-nya. Saya pikir ini sebenarnya program yang bagus. Sebenarnya kan kita jalan ini udah dari 2014 ya. Dan memang berubah nggak di 3 Michelin Stars-nya baru ini ya, baru ini kedua kalinya nih sekarang. Tapi kita harus mempertahankan event ini supaya masakan Indonesia selalu punya platform yang bagus untuk diekspos gitu. Terus waktu itu saya bilang ke Nike, kalau bisa kita ajak chef satu lagi lain supaya ada perubahan. Tapi kita memberi kesempatan untuk chef-chef Indonesia muda yang lain juga di dalam panggung yang internasional seperti ini supaya mereka juga lihat proses kita seperti apa gitu. Dan jujur aja Mas, saya udah umurnya segini, I cannot do this all my life gitu loh ya nggak. Suatu saat saya juga ingin harus dikasih ke orang lain gitu ya. Kalian lanjutin gitu. Ini that's a good program. It's not about me, it's about Indonesian food di panggung internasional. Jadi dari sisi regenerasi juga kita ingin ada sesuatu yang berlanjut. Ya, itu satu. Keduanya juga ya jelas kita mau bawa masakan Indonesia ke panggung internasional. Ya. Tapi gini Mas, sebetulnya kalau dipikir, apakah Indonesian food itu sudah pernah dibawa ke panggung internasional? Sudah. Waktu saya dulu di Jakarta Hilton di tahun 88 dulu, 88 dulu. Itu sudah senior-senior saya udah bikin promosi masakan Indonesia, tapi selalu sama KBRI kan, apakah di Washington, di New York, di Italia, di mana-mana gitu. Cuman belum ada sosmed. Makanya sampai sekarang pun masakan kita belum terkenal seperti masakan Jepang, China, Thailand, Vietnam, Korea yang secepat gitu jadi terkenal gitu ya nggak. Kita belum sampai ke situ. Padahal kita udah mempromosikan masakan Indonesia udah lama sekali kalau dipikir ya. Bukan saya sebelum saya udah senior saya udah pada melakukan itu. Nah, saya pikir tetap harus dibawa ke panggung dunia ini masakan. Kenapa? Karena masakan kita bagus, ya nggak? Kan bagus dan buktinya setiap kali orang makan tuh pada suka gitu. Ya. Dan ketiga juga mungkin saat ini tahun ini saya dengan kita bikin event seperti itu, kita pengen expose lebih besar lagi dengan saya bawa social media team sendiri dari behind the chef-nya itu karena kita udah dari pengalaman kita udah bikin event-event seperti ini, tapi sekarang ini dengan kamera yang lebih bagus lah, dengan tim yang lebih bagus, jadi lebih profesional lah supaya benar menceritakan dari awal sampai selesai. Jadi sebelum berangkat, saat di sana, setelah juga komen-komen tamu juga penting buat kita juga. Kita belum sampai Jepang atau belum sampai Thailand, tapi we are on the way gitu ya. Let's do this gitu loh. Ya. Kalau Mas
Degan melihat ya, tadi kan membandingkan misalnya makanan China, Jepang, Vietnam, even Korea yang apa yang membuat mereka begitu cepat, sementara kita kekayaan juga banyak, tapi kita nggak bisa sampai di level itu ya. Promosi, Mas. Promosi. Yang saya lihat tuh kebanyakan promosi. Ya, to be honest, promosi dari pemerintah utama kali. Karena waktu saya bikin promosi masakan Thailand dulu di desa, support pemerintah. Kita nggak ngasih tahu pemerintahnya gitu, tapi mereka tahu. Setelah kita balik tahu, terus akhirnya ngomong sama tim saya Thailand bilang, kenapa kalian nggak ngomong bahwa kalian mau begini? Kita bisa support kalian, apa yang kalian butuh, apa props atau apa. Jadi proaktif, mereka sangat-sangat bantu gitu loh. Ya sekarang kita juga mungkin ya dari sisi kulinernya ya memang ada beberapa diaspora, ada juga beberapa restoran Indonesia di luar negeri, tapi nggak sebanyak kayak yang lain. Misalnya Thailand. Saya 7 tahun di Thailand, saya ketemu satu restoran Indonesia waktu itu di Bangkok. Sedangkan kalau saya banding sama restoran Thailand yang ada di Jakarta, berapa banyak gitu loh. Nah di situ misalnya apple to apple ya udah kelihatan ya kan. Nah di situ sebenarnya menurut saya itu mungkin semua kedutaan mungkin harus punya KPI ya, KPI untuk mempromosikan diplomasi budaya lewat kuliner, kayak gitulah, ya nggak? Jadi saya pikir karena it's the easiest thing to do, ya nggak? Kalau kita memang kuliner kan paling gampang diterima, nggak mesti banyak basa-basi, makan enak, wah seneng terus udahlah segalanya kan. Kalau mengambil hatinya, ambil perutnya itu. Nah, itu kan strategi dari zaman dulu dah, ya kan. Betul. Dan kita memang masakan kita luar biasa enak. Dan sekarang juga banyak chef-chef mudanya yang sudah bisa menggunakan teknik baratnya dengan alat-alat yang ada, know-how dan skill yang ada, membawa masakan Indonesia ke level yang sudah tinggi. Udah, kalau Chef Degan untuk makanan Indonesia, sebut 3 favorit kalau boleh dan kenapa? Pokoknya pasti selalu personal banget, ya, pas sesuatu yang dipanggang. Sesimpelnya misalnya ayam panggang aja, ayam tuh selalu enak gitu ya. Ayam panggang bumbunya enak tuh ini pasti suka. Sayur lodeh saya suka. Sayur lodeh itu dimakan cuman sayur sama nasi aja kalau memang enak, apalagi makannya besok, jangan hari ini kan besoknya lebih masuk kan. Pas kita sama sayur lodeh kemarin itu lebih enak. Walaupun sayurnya ada bonyok gitu ya, tapi memang lebih enak kan. Tapi yang ngerti kan kita, Mas. Betul. Budaya itu. Yang ngerti kan orang luar kalau makan kayak gitu kan dia lihat, ini ada bonyok ngapain nah, tapi kita yang ngerti. Ngetan kalau bahasa Jawa itu lebih enak. Ayam panggang, sayur lodeh kemarin. Iya, sama apa ya? Sebenarnya masakan di Indonesia banyak Mas yang mau di ini yang saya suka. Sesimpel nasi putih, ikan asin, tahu tempe yang enak, sambel, lalap, udah itu aja. Kalau itu ini kan enak gitu loh. Makanya pakai tangan. Balik lagi budaya itu. Orang nggak ngerti, kita yang ngerti budaya kita gitu. Ya seperti itu ya kan. Tapi kalau ditanya, ya masakan luar juga banyak yang saya suka gitu. Kan karena pernah tinggal di sana. Ngerti gitu, diajarin juga sama orang-orang gitu ya gitu. Dan setelah berkeliling ke banyak tempat, mencoba banyak makanan gitu ya. Apa kesamaan dari semua makanan yang ada di dunia? Pada akhirnya adalah makanan. Tadi kan betul dikatakan. Kesamaannya ada satu. Kalau kita memang bikin masakan itu dari hati, kalau kita masak, yang saya lihat chef-chef itu yang kualitasnya bagus dan tinggi, dia tuh bangga dengan makanannya. Itu aja yang saya lihat di mana-mana. Apakah di Eropa, apakah di Thailand, apakah di Italia. Kelihatannya begini Mas, kalau saya datang, saya nanya, dia lihat kita interest terhadap makannya, dia pasti masakin kita. Atau enggak sesibuknya, kamu duduk, nih saya bikin sesuatu. Atau dia lagi bikin sesuatu untuk tamunya, jadi bikin lebih untuk kita nyoba. Dia pengen tahu. How do you feel? How do you like it? Gitu. Dia pengen tahu, dia pengen tahu gitu. Saya pun begitu gitu. Dan kita ingin tahu reaksinya gitu. And that's the real chef itu yang pengen kita bikin orang happy gitu dengan skill kita, dengan apa yang kita bikin. Itu mau di Thailand, mau di ini, walaupun nggak bahasanya nggak ngerti, tapi dia pasti kasih kita gitu. Wah enak, lihat di mukanya dia udah lihat kan, udah suka, nggak bisa bohong kan, dia udah wah ini dia seneng. Orang dengan makanan itu tulus sih. Sesimpel kayak gitu. Saya dulu pernah, saya buka hotel di Sri Lanka Mas. Karena hotel take over hotel, kita rebranding hotelnya, terus saya harus ajarin anak-anak kitchennya di sana. Itu hotel bintang 3 mau jadi bintang 4. Kitchennya fasilitas sesimpel aja. Itu di Sri Lanka, di tengah-tengah hutan Sri Lanka, dekat itu ada elephant reservoir, kayak taman nasional gitu buat gajah gitu.
itu di areanya Tamil Tigers zaman dulu kan ada bentrokan itu politik. Itu ya orang-orangnya tuh simple tapi baik sekali. Dia punya dapur itu ya sesimpel aja nggak banyak, tapi dapurnya bersih sekali. Setiap hari dia gosok itu segala bersih. Saya ajarin mereka itu semua timnya ada, nggak ada yang pulang, nggak ada ini. Karena mereka benar menghargai kita datang dari jauh untuk ngajarin mereka. Jadi apa ya? Mentalitasnya tuh seperti itu. Dia pengen belajar, dia melayani, dan dia juga bikin sesuatu, dia bangga dengan apa yang dia buat gitu. Nah itulah, padahal dia nggak punya banyak, cuman simple aja dapurnya, tapi makan yang keluar itu luar biasa gitu loh. Itulah, nggak butuh kitchen yang heboh, yang hebat, yang segala macam. Kalau dilakukan dengan hatinya. Iya, itu aja. Itu yang saya lihat di seluruh dunia tuh sama. Dan passion untuk bikin sesuatu, bikin orang happy itu di mana-mana sama. Mau dari negara mana sama. Kalau ketemu orang itu pasti jadilah. Gitu. Itu universalnya lah ya. Betul. Titik temunya di antara temunya para di situ, chef dan dengan dan bahannya kan beda-beda semua gitu ya. Tapi ya itulah. Hatinya lah. Hatinya ini mirip sebenarnya kalau di jurnalistik. Kalau kita menulis dengan hati, nah itu yang akan kena hati-hati yang lain. Betul. Juga masak kan? Iya sama. Kalau kita masak dengan perasaan bahagia, senang itu. Kan satu resepi belum tentu bisa di semua tangan kan, beda-beda. Kadang-kadang kan yang biasanya dibilang gitu, nggak tahu ya kalau ibu saya masak, dia nggak pakai ini, dia tapi enak aja. Tapi enak aja, dia cuma gini-gini, tapi kok saya nggak bisa ya? Karena hatinya dia masak buat orang yang dia cinta, ya hatinya beda gitu. Keluar di situ. Iya di situ Magicnya di situ. Magicnya di situ, betul. Nah sekarang terakhir nih, Chef Degan, untuk anak-anak muda yang budaya atau industri kuliner kita kan juga bertumbuh ya. Iya betul. Ya dengan masuk banyak pengaruh ya, dan itu bagus sebenarnya kan, inovasi ada di situ. Apa yang ingin Chef Degan sampaikan kepada mereka yang mau merintis di industri ini? Iya. Sebenarnya gini, utama kali untuk anak muda ya, kita kalau memang membawa masakan Indonesia ke dunia ya, utama kali kita harus bangga dengan masakan kita sendiri. Kadang-kadang susah karena memang influence-nya dari luar itu banyak gitu loh. Ya, tapi kita harus lihat di dalam halaman kita sendiri dulu gitu loh. Ada nggak masakannya yang kita suka tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu loh. Ya udah di situ aja mulai dulu, atau enggak basicnya belajar dulu. Apa kita benar-benar ngerti masakan Indonesia ya, cara buatnya. Karena sebenarnya kan ada yang namanya di Italia misalnya, mereka punya promosi slow food gitu ya nggak? Maksudnya slow food itu anti fast food gitu lah ya. Nah kalau dipikir masakan Indonesia kan slow food banget gitu, slow food banget itu ya nggak? Bikin bumbu dulu, belanja dulu, bikin bumbu dulu, ungkep dulu, terus prosesnya banyak sekali gitu. Ya itulah gitu, memang butuh waktu, harus sabar gitu ya, nggak bisa cepat-cepat ya. Tapi kita sebagai chef Indonesia kalau mau sukses di luar, yang kita akan dilihat itu dari skill kita soal masakan Indonesianya juga gitu loh ya. Karena kalau memang saya mau ke Prancis ya, saya punya skill masakan Prancis banyak punya skill kayak gitu ya nggak? Dan saya bakalan berkompetisi sama orang sananya gitu loh. Walaupun secanggih-canggih kita lebih canggih, kita harus 3 kali lebih canggih dari supaya dianggap gitu loh. Kalau masakan di Indonesia enggak gitu loh. Karena kita memang dari situ. Memang ekspektasinya, oh this is Indonesian guy, he has to cook Indonesian, he might be able to cook Indonesian, tapi belum tentu juga kan pada akhirnya. Nah, kita harus bangga dengan masakan kita sendiri, dan kebanggaan itu harus ditingkatkan gitu loh. Contohnya gini Mas, kenapa masakan Thailand terkenal, kenapa masakan Italia terkenal? Karena orang-orang Thainya, orang-orang Italia sangat bangga dengan masakannya sendiri. Kalau mereka ngomong soal masakan, kelihatannya cuma dia yang tahu gitu loh. Orang Italia ya nggak? Kayaknya cuma dia yang bisa bikin masakan Italia. Kayak kita enggak gitu ya nggak? Karena memang dia sangat bangga. Situasi itu saya sering sekali waktu saya di Thailand ya. Kalau saya mau ajak anak buah saya makan, saya bilang, saya traktir, mau makan di mana? 95% pada maunya masakan Thai. Ada Thai restoran di sini chef, ada yang di sana chef, pokoknya Thai gitu. Oke. Kalau saya di Indonesia, dulu anak buah saya ajak, mana? Italia chef. Prancis chef, atau mau yang lain, bukan Indonesia. Indonesia tuh kurang keren gitu lah, yang lain gitu. Tapi Mas, setelah makan, gimana tuh nih?
kayaknya kurang nasi. Kenapa dari Kenapa nggak awal dari kamu awal udah ngomong gitu? Indonesia? Itu loh Mas yang saya, udah itu. langsung aja masakan Indonesia gitu. Jadi kalau kita bangga dengan masakan kita sendiri, Dan bisa dinaikin. kita bisa bawa nanti keluar juga gitu ya. Itu sebenarnya that happened to me ya, karena saya juga awalnya pendidikan saya kan di Eropa dulu ya, French Akhirnya lah. balik lagi. Tapi balik lagi di situ saya lihat, oh ternyata makanan Indonesia jauh lebih kompleks, lebih ribet. Ya sesimpel aja bikin bumbu aja, kasih ke orang mereka. Wah, kayak luar biasa, wow, gitu kan, gampang sekali sebetulnya gitu. Disitulah gitu loh. Dan mungkin saya boleh share ya. Dulu saya pernah bawa masakan Indonesia ke Le Cordon Bleu yang di Paris ya. Waktu saya diajak untuk itu, chef tolong mau nggak chef bikin demo masakan Indonesia di Le Cordon Bleu yang di Paris gitu. Berat nih men. Ya itu kan the institution luar biasa gitu. Terus saya bilang, bikin apa ya? Terus akhirnya saya pikir kita kalau mau tunjukin mereka masakan Indonesia, kita harus ngomong soal bumbu dasar Indonesia ya, karena soul kita di situ. Ya udah, saya ngomong soal 5 macam bumbu dasar. Kemudian bumbu hitam, bumbu kuning, hijau, merah, putih ya nggak? Putih ya kayak misalnya buat opor gitu ya nggak? Kuning ya tau lah yang macam-macam. Hitam ya buat apa? Buat rawon gitu ya nggak? Jadi saya sedikit menjelaskan, tapi saya konsentrasi ke bumbu kuning. Saya bilang ini ada bumbu kuning. This is the basic spice base in whole Indonesia, Pak. Cuman rasanya bisa beda-beda gitu loh ya. Ini versi saya bilang lebih ke Jawa ya nggak. Tapi Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, beda lagi gitu loh ya nggak. Dan di masing-masing rumah beda lagi gitu ya nggak. Nah bayangin Bali, Sumatera, Sulawesi beda lagi gitu loh. Oh mereka pada wow gitu ya. Jadi mereka kagum di situ kan. Dan kita kan biasanya kalau saya bikin kalau demo masak pasti ada rempah-rempahnya yang mentah di situ supaya bisa dirasakan. Terus habis itu saya bilang, oke, sekarang saya punya waktu untuk 3 masakan. Saya bikin 3 masakan dari 1 bumbu dan 1 protein aja, gitu. Ayam, oke. Soto ayam, bumbu kuning. Kari ayam, bumbu kuning. Ayam panggang, bumbu kuning, gitu loh. Terus pas mereka masakan dengan 1 bumbu. Kok beda banget, kok enak-enak semua, tapi kok beda tekstur, beda style, beda ini kan. Terus bilang, ya, ini cuma 1 protein loh. Dan ini cuma 1 ini. Bumbu. Dan ini cuma bumbu saya ya, belum bumbu yang lain gitu loh. Dia baru paham deh, oh iya, ternyata gitu ya. Iya. Terus saya bilang gini, nah kamu bisa bayangin nggak? Ini baru the tip of the iceberg loh, belum semuanya ya. Ini baru segini masakannya, belum kambing, belum sapi dan lain-lain, ikan lagi. Terus saya bilang, nah sekarang saya bikin 1 lagi. Saya ambil sedikit bumbu kuning sama bumbu merah, saya campur. Jadi beda lagi. Lain lagi gitu. Nah di situ mereka baru paham, oh ternyata so kompleks ya masakan Indonesia and so beautiful gitu loh. Ya udah di situ akhirnya jadiin eye opener. Dan setelah kita selesai cooking demo 1 jam masih banyak pertanyaan. 1 jam nggak selesai Mas. Ya karena gitu akhirnya membuat orang terus akhirnya di situ saya pikir ternyata kita belum banyak loh, ini baru di Paris loh ya nggak, belum kita negara lain loh, ini baru sedikitnya. Nggak cukup Mas, harus mungkin dalam setahun berapa kali gitu loh ya nggak, supaya ya berlanjutan juga. Gitu loh. Artinya potensi atau ruang untuk munculnya chef-chef dengan segala macam kekayaan kita masih sangat luas ya. Betul. Dan ini saatnya untuk memberikan ke generasi berikutnya nih. Makanya banyak membawa anak-anak muda. Iya, jadi saya pengennya mereka lihat sendiri dan skillnya sih nggak diragukan, mereka udah bisa. Cuman mungkin ngatur flow-nya dan juga mungkin yang lebih challenging ke depannya itu, ya nggak? Karena ya kebetulan saya bisa bahasa Jerman, jadi pas menjelasin ke depan pakai bahasa Jerman juga bisa gitu ya. Tapi kendala itu ya kita harus punya misal pengalaman nggak hanya masak tapi juga storytelling dan juga budaya. Kita harus ngerti budaya sana, budaya kita sendiri, ya. Dan nggak semua masakan yang kita bikin kan cocok buat lidahnya mereka kan, ngerti budayanya juga kan. Kira-kira ini pas nggak ya? Terlalu pedas nggak ya gitu ya. Betul. Itu pilihan itu. Betul. Thank you, Chef Degan. Sama-sama. Ngobrolnya nih siang-siang dalam menarik, situasi yang akan segera ke Jerman ya. Bayangan waktu kecil dulu, kebayang sekarang. Jadi chef kru itu yang chef kru. Saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi dokter, tapi nggak pernah kebayang jadi chef. Dan apalagi waktu saya sudah jadi chef juga, saya nggak
pernah kebayang bahwa saya jadi YouTuber, Mas. Ini sesuatu yang nggak kebayang. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu kapan-kapan kita. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Iya, semoga. Ikutlah sekali-sekali. Aduh, Kompas libur ya, menarik nanti. Ya. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you.